Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok kuliah kerja dan pengenalan lapangan persekolahan SDN Antirogo 01 yang berlokasi kuliah kerja di lingkungan Pelinggian RT 002 RW 007 Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Pada video kali ini kami akan menyampaikan program kerja dari kuliah kerja yang kelompok kami lakukan dan juga dokumentasi dari pelaksanaan proker KK kami. Adapun program kerja dari kuliah kerja yang kelompok kami lakukan yaitu pelatihan kewirausahaan pangan Minas atau Minanas bagi masyarakat RT 002 RW 007 Kelurahan Antirogo, Kabupaten Jember. Perkenalkan, nama saya Benny Setiawan dengan NIM 180210200429. Perkenalkan, nama saya Anindya Ayu Putri Rismawati, NIM 1902 1020 4227. Perkenalkan, nama saya Dewi Safitri dengan NIM 1902 1020 4103. Perkenalkan, nama saya Novira Eka Wulandari, NIM 190210204134. Perkenalkan, nama saya Vita Naluri, NIM 190210204122. Program kerja yang akan kami laksanakan adalah pelatihan kewirausahaan pangan berjudul Minas atau Minanas. Selain itu, kami juga akan membuatkan sebuah toko online khusus untuk memasarkan produk agar dikenal oleh masyarakat. Tujuan dilakukan kegiatan kuliah kerja yaitu pelatihan kewirausahaan Minas atau Minanas yang dilakukan di RT 002 RW 007 Kelurahan Antirogo, yaitu yang pertama, meningkatkan keterampilan dan kreativitas masyarakat RT 002 RW 007 Kelurahan Antirogo. Lalu yang kedua yaitu mengisi kegiatan ibu-ibu di waktu luang, dan yang ketiga yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat. Sasaran kegiatan ini adalah ibu-ibu rumah tangga, tepatnya di Jalan Parangtritis, lingkungan Pelinggian, RT 002 RW 007 Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Yang selanjutnya yaitu bentuk kegiatan. Bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program KK ini yaitu pelatihan kewirausahaan Minas atau Minanas bersama ibu-ibu RT 2 RW 7 Kelurahan Antirogo, Kabupaten Jember. Selain itu, kami juga akan membuatkan sebuah toko online untuk memasarkannya. Hal ini sangat penting agar produk kami dapat dikenal luas oleh masyarakat. Alat yang digunakan dalam pembuatan Minas ini yang pertama kompor dan gas LPG, yang kedua pisau atau gunting, yang ketiga baskom plastik, yang keempat kukusan, yang kelima panci, yang keenam sendok, yang ketujuh centong nasi plastik, yang kedelapan talenan, yang kesembilan parutan kelapa atau blender, yang kesepuluh sarung tangan plastik, yang ke-11 kertas roti, yang ke-12 kertas minyak, dan yang ke-13 plastik mika. Adapun bahan yang digunakan dalam pembuatan mie nanas ini, yang pertama ada mie bihun jagung, yang kedua ada agar-agar plain, yang ketiga ada garam halus, yang keempat ada pewarna makanan, yang kelima ada gula pasir, yang keenam ada buah nanas, yang ketujuh ada tepung tapioka, dan yang terakhir ada parutan kelapa. Selanjutnya yaitu proses pembuatan mie nanas. Langkah yang pertama, kita harus mencuci bersih buah nanas yang kita punya. Kemudian blender ataupun parut buah nanas hingga teksturnya halus. Sambil menunggu bahan pembuatan Minas selesai, siapkan dan juga panaskan kukusan yang akan digunakan untuk mengukus Minas nanti. Langkah yang selanjutnya yaitu rebus mie bihun jagung yang telah kita siapkan secukupnya dan tunggu hingga mie bihun matang dan juga bertekstur lembek.
Apabila sudah matang, angkat dan juga tiriskan mie bihun dan tunggu hingga mie bihun dingin. Siapkan wadah yang digunakan untuk mencampur nanas yang telah diparut menggunakan bahan-bahan lainnya. Jangan lupa kita harus menggunakan sarung tangan agar tetap terjaga kebersihannya. Masukkan mie bihun yang telah ditiriskan dan juga dingin ke dalam parutan buah nanas. Kemudian aduk adonan hingga tercampur merata. Sambil kita aduk, tambahkan tepung tapioka kurang lebih 500 gram. Tambahkan gula pasir kurang lebih 500 gram. Jangan lupa kita juga harus menambahkan garam kurang lebih 2 sendok makan. Bahan yang harus ditambahkan selanjutnya yaitu 1 bungkus agar-agar plain. Tidak lupa kita harus terus mengaduk adonan hingga tercampur merata. Langkah yang selanjutnya bagi adonan menjadi 3 atau sesuai dengan warna yang kita gunakan. Selanjutnya, masukkan pewarna makanan pada masing-masing adonan sesuai dengan selera kita. Di sini kami menggunakan warna merah, warna biru, dan juga warna hijau, serta warna original. Setelah itu, tuang masing-masing adonan ke dalam loyang yang telah diberi kertas roti agar tidak lengket saat dikukus, dan juga tidak lupa kita ratakan sebelum kita mengukusnya. Langkah yang selanjutnya yaitu masukkan masing-masing loyang ataupun semua loyang ke dalam kukusan yang telah kita siapkan dan juga panaskan sebelumnya, dan juga tunggu hingga matang dengan durasi waktu kurang lebih 45 menit hingga 1 jam lamanya. Nah, sambil kita menunggu kukusannya matang, kita siapkan kelapa parut yang digunakan sebagai pelengkap mie nanas yang sudah matang nantinya. Di sini kami menggunakan 1 buah kelapa muda yang diparut dan diberikan garam, kemudian dikukus selama kurang lebih 20 menit agar parutan kelapa muda ini tidak cepat basi dan juga tahan lama. Nah, setelah kita menunggu kurang lebih 1 jam lamanya, akhirnya mie nanas pun matang juga. Setelah itu kita harus mengangkat dan juga mengeluarkan semua loyang yang berisi minas keluar dan juga menunggunya hingga dingin sebelum kita potong-potong dadu. Setelah dibiarkan hingga dingin, sekarang waktunya potong minas menjadi kotak-kotak kecil atau berbentuk seperti dadu. Setelah itu, masukkan potongan kecil tersebut ke dalam parutan kelapa dan lumuri minas hingga merata. Langkah selanjutnya yaitu kemas atau masukkan potongan-potongan minas yang telah diberi parutan kelapa ke dalam mika kecil dengan isi yang secukupnya. Jangan lupa berikan staples atau berikan selotip pada ujung-ujung mika agar minas tidak mudah basi. Langkah yang terakhir yaitu memberikan stiker yang berupa logo Minas dari produk kami sebagai ikon dari mie nanas anti rogo dan juga dapat dikenal oleh seluruh kalangan masyarakat. Setelah melalui proses pembuatan yang cukup lama, akhirnya mie nanas anti rogo ini sudah siap untuk dipasarkan kepada masyarakat, baik itu secara online ataupun offline dengan rentang harga Rp3.000 hingga Rp5.000. Adapun media sosial yang kita punya yaitu Instagram @minasan.jr.